Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam live Telegram ya untuk membicarakan mengenai outlook minggu ini ya dari 26 Februari hingga nanti 1 Maret. Ya. Seperti biasa yang akan dibahas adalah technical dahulu ya, fundamental dahulu sedikit karena memang fundamentalnya hampir sama dengan minggu lalu nanti kita akan bicara mengenai US dollar index dan juga mungkin emas, mungkin mata uang lainnya ya. Oke, seperti saya tadi di awal saya katakan bahwa fundamental saat ini tidak jauh berbeda dengan minggu lalu, bahwa pasar masih menantikan kepastian mengenai seberapa besar dan kapan Bank Sentral Amerika akan memangkas suku bunganya ya. Karena dalam 4 bulan terakhir itu ada perubahan yang cukup signifikan ya, yaitu dari perkiraannya paling cepat adalah bulan Maret, tapi ketika muncul inflasi bulan Desember lalu Januari, akhirnya perkiraan tersebut menjadi perkiraan tersebut menjadi mundur ya, jadi tidak seperti yang diharapkan di bulan Maret. Jadi menjadi mundur ke bulan Mei atau bulan Juni ya. Nah, sebagian besar investor itu melihat bahwa pemangkasan suku bunga pertama kali nanti akan terjadi pada bulan Juni, yaitu awal-awal peralihan dari menjadi musim panas, awal musim panas gitu ya. Seperti juga pejabat Fed juga ada yang mengatakan seperti itu. Kemungkinan pemangkasan suku bunga pertama kali adalah di musim panas tahun ini, yaitu ya sekitar bulan Juni. Nah, untuk minggu ini ada beberapa data yang cukup signifikan. Ya, ini kita buka dulu, saya sharing screen dulu deh. Sharing screen. Nah, di sini ada Forex Factory. Kita lihat bahwa hari ini nanti jam 9 atau setengah 9 itu ada durable goods. Ya, yaitu cukup penting, itu adalah data-data manufaktur atau data-data inventory yang akan berpengaruh pada data pertumbuhan ya. Lalu berikutnya jam 10 malam nanti ada consumer confidence, itu yang mengukur kekuatan consumer ya, kekuatan consumer menghadapi ekonomi. Lalu ada Richmond Manufacturing Index gitu ya. Nah, untuk Amerika itu hari Rabu ada prelim GDP ya, itu data pertumbuhan penilaian awal. Jadi biasa ada prelim, ada flash, ada estimate. Nah, itu kalau prelim ya itu penilaian awal, tapi juga menjadi penting karena kita pengen lihat pertumbuhan Amerika di kuartal pertama tahun ini ya, Januari, Februari, Maret itu seperti apa ya. Kenapa dibilang prelim? Karena harusnya Januari, Februari, Maret itu angka bagusnya keluarnya tuh setelah Maret, karena Maret menjadi hitungan kuartal Januari, Februari, Maret. Sedangkan ini di awal Maret atau di Februari akhir sudah dikeluarkan prelim GDP-nya. Artinya adalah ini baru penilaian awal bahwa di kuartal pertama ini pertumbuhan Amerika berada di angka 3,3%. Nanti apakah itu bagus atau buruk ya kita lihat aktualnya seperti apa. Nah, hari Kamisnya itu ada data inflasi PCE ya. Data inflasi PCE ini termasuk data inflasi yang dipantau oleh Fed. Singkatannya adalah Personal Consumption Expenditure. Ya. Jadi konsumsi personal itu maksudnya rumah tangga, belanja konsumsi rumah tangga di Amerika. Jadi diukur oleh PCE Index. Ya. Ini juga menjadi ukuran inflasi. Ya, nanti kita lihat pengaruhnya pada hari Kamis. Ya, jadi kemungkinan pasar akan menantikan itu untuk minggu itu. Nah, di hari Jumatnya, ini adalah data-data hiburan kalau menurut saya, karena yang dipantau adalah di hari Kamis, sedangkan hari Jumatnya ada beberapa data penting juga, yaitu consumer sentiment, ISM manufacture, juga ada FOMC member Waller akan speak. Ya. Nah, di minggu ini juga ada beberapa pejabat lain Fed yang juga speak atau pidato atau memberikan pendapatnya, yaitu ada Mester, ada Waller, siapa lagi deh? Itu yang terdaftar ya. Nanti biasanya
ada beberapa pejabat yang biasanya doorstop atau dia bicara di luar jadwal. Nah, kalau kita menyimpulkan fundamental kali ini, ya, itu masih tidak terlalu jauh dari minggu lalu bahwa sebenarnya pasar ini sedang mengantisipasi pemangkasan suku bunga. Jadi masih menantikan kepastian kapan pemangkasan suku bunga, makanya dolar itu agak sulit untuk menguat walaupun ada fluktuasi dalam jalur penurunan, tapi ada fluktuasi sehingga sebenarnya mendukung mata uang yang lain termasuk emas itu untuk tetap berada di level-level atas. Ya. Nah, itu untuk fundamental. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat mengenai teknikalnya. Yang ingin saya bahas adalah US dollar. Kita bisa lihat di sini US dollar terlihat tren dalam 3 atau 2 minggu terakhir, ya. Ini ada jalur penurunan, ya. Tapi kalau kita lihat lagi, kita persempit lagi bahwa ini sedang dalam koreksi, ya. Secara teknikal ini begini, base naik lagi, base naik lagi, base. Nah, di sini mulai turun ya. Kalau misalkan mau kita ukur menggunakan Elliott wave, ya ini agak sulit karena memang di gelombang terakhirnya ini terlalu pendek. Ya. Biasanya gelombang terakhir ini cukup panjang, setelah itu dia overbought, dia akan turun. Tapi ini kita akan lihat menggunakan Fibonacci retracement, ya. Dari ujung bawah sini ke atas, ya. Apakah dia sudah terkoreksi sudah terkoreksi di bawah 23%-nya, ya. Koreksi di bawah 23%-nya, sehingga ini memiliki peluang untuk melanjutkan koreksinya menuju ke 38%. Ya. Jadi ini memang dolar ini sedang dalam jalur retracement-nya, belum reversal ya, baru retracement. Ya, nanti kalau reversal itu kembalikan arahnya itu setelah dia mampu menembus 50% di sini, baru nanti kita katakan bahwa tren dolar akan berubah menjadi turun. Kita lihat di sini sejak di H4 pun juga terlihat menurun ya. Nah, kita lihat H1-nya, jangan sampai kita kecolongan. D1-nya. Dalam D1 kita bisa lihat di sini proses rebound, ya. Proses rebound, tapi ini sudah menyentuh 50%, sehingga sebenarnya ini sudah balik arah, bahwa kita balik lagi. Kalau secara daily dia proses recovery sama 23% ya, karena dari titik yang sama mau secara daily maupun H4, kalau dari titik yang sama kalau 23%-nya sama. Jadi secara daily dia sedang koreksi juga. Nah, di sini agak sedikit terlihat seperti pola seperti ini, ya. Nah, ini kalau misalkan dia memang mau membentuk inverted shoulder, ya, inverted head and shoulder, maka dia akan koreksi setidaknya ke 50% atau 38%, baru nanti dia akan balik naik, ya. Makanya ini adalah level kritis di 103 sama 102. Apakah nanti dolar itu akan jatuh terus ke 100, di bawah 102, ya. Cukup penting nanti. Tetapi kalau dia melanjutkan kenaikan ke atas 105 ataupun mungkin di atas 107, itu sepertinya ada perubahan di fundamentalnya gitu ya. Fundamentalnya kalau saat ini adalah inflasinya sedang melemah dan Fed akan memangkas suku bunga, makanya dolar akan dalam posisi koreksi. Tapi nanti kalau hal itu berubah, berbalik arah, di mana mungkin Fed harus menaikkan lagi suku bunganya karena inflasinya kembali naik dan segala macam, faktor-faktor yang bisa kita duga, nah itu kemungkinan dolar akan kembali menguat. Ya. Oke, selain dolar kita akan masuk ke emas, boleh. Ya. Di emas ini kita lihat daily-nya dulu. Ya. Kita lihat daily ini cukup berusaha untuk rebound, tapi di sini terlihat sideways ya. Di sini reboundnya agak istirahat sejenak ya. Dalam artian momentumnya kemungkinan butuh dorongan lagi untuk bisa kembali melanjutkan kenaikan. Nah, tapi sampai saat ini belum ada faktor yang bisa memicu emas untuk kembali bullish. Ya, tentu saja nanti akan ada data-data inflasi atau data-data suku bunga atau
pidato dari pejabat Fed yang bisa memicu hal ini gitu ya. Sedangkan kalau dari sisi safe haven, nah ini belum ada gejolak baru dari sisi safe haven, permintaan safe haven terhadap emas, karena memang konflik di Timur Tengahnya ya masih seperti itu saja ya. Biasanya lonjakan safe haven terhadap emas itu di awal. Wah, ini terjadi perang. Nah, di awal itu dia lonjak. Tapi setelah beberapa hari kemudian atau 1 minggu kemudian kondisinya begitu-gitu aja, nah berarti lonjakannya berhenti. Artinya permintaan safe haven sudah cukup sampai di situ. Akhirnya kembali lagi ke fundamental ya. Nah, secara teknikal dia sedang istirahat atau jeda untuk melanjutkan kenaikan, tapi butuh pemicu baru ya, katalis penggerak baru baik dari fundamental maupun teknikal. Nah, di sini juga dilihat bahwa secara indikator RSI dia masih mengindikasikan kemungkinan naik ya. Nah, teman-teman, seperti kemarin saya pernah sebutkan, cara membaca RSI kalau di atas 50% itu ada potensi untuk naik, kalau di bawah 50% itu ada potensi untuk turun ya. Jadi selama dia berada di atas 50%, ya ada potensi untuk naik. Nah, sebaliknya nanti kalau terjadi penurunan, dia tembus ke bawah 50%, itulah kita waktu untuk sell, untuk mengambil momen mungkin saat itu akan terjadi penurunan. Ya. Entah penurunan sampai mana, tapi ketika momen penembusan itu kita bisa ambil posisi. H4-nya kita lihat, ya, H4-nya masih mencoba untuk naik, tapi ini adalah high, bisa jadi resisten di sini. Ya. Jadi resisten, apakah dia berani tembus high minggu lalu, ataukah resisten di 2044. Ini termasuk area-area resisten. Ya. Nah, ini kalau ada pemicu bullish, maka ini kemungkinan akan menembus 2044 menuju 2051. Ya, ini menunggu pemicu nih. Kalau nggak ada pemicu, dia akan bergerak di sini aja. Atau kalau ada pemicu turun, ya dia akan balik lagi ke bawah 31. Di H1-nya kita lihat, ya ini di H1-nya juga masih mencoba untuk naik, tapi ya masih tertahan. Seperti saya bilang tadi, momentumnya sudah hilang atau butuh penggerak baru, katalis penggerak baru. Oke, sampai sini saya akan langsung ke pertanyaan. Silakan unjuk tangan untuk bisa saya berikan kesempatan untuk bertanya. Terima kasih yang sudah hadir. Ya, Ibu Kiki, boleh silakan Bu. Silakan Ibu Kiki. Selamat malam, Mas Ari. Selamat malam Bu. Ya. Oke, Mas, gimana untuk yen Mas? USD ya, USD JPY. Kan kalau secara monthly dilihat itu apakah triple top ya Mas? Weekly-nya juga dia di 150 gitu. Monthly. Apakah dia ini saya posisi sell cocok mi itu Mas posisi sell? Oke, makasih Mas. Kalaupun naik sampai di mana, kalaupun turun sampai di mana Mas? Makasih. Oke, ya. Di sini secara monthly itu ini data saya sedikit, saya refresh dulu. Oke, nggak apa-apa. Secara monthly kita lihat di sini ada percobaan untuk naik lagi, ya ini bullish, tapi ini masih ada resisten high yang masih harus ditembus, ya. Jadi ini ada double top dan ini akan menguji untuk ketiga kalinya. Ini ujian pertama, ujian kedua, lalu ujian ketiga kalinya, ya secara monthly. Nah, ini berarti kalau misalkan dia ditembus, ini sekitar 152. Nah, kalau dia kemungkinan akan menuju 152, ya Ibu, secara monthly. Nah, kalau misalkan tembus, itu akan berlanjut naik nantinya. Nah, kalau misalkan dia mulai terkoreksi lagi, kemungkinan dia ya akan membentuk triple top. Nah, lalu apa sih yang membuat dia bisa naik atau bisa turun? Seperti biasa, penggerak yen itu sebenarnya saat ini adalah kebijakan BOJ yang bersiap untuk menaikkan suku bunganya. Ya, jadi BOJ itu sedang mempersiapkan diri untuk menaikkan suku bunga keluar dari suku bunga negatif. Saat ini suku bunganya minus 0,1. Ya, dia pengen keluar, kemungkinan kalaupun keluar dari suku bunga negatif, kemungkinan ke angka 0,25 dulu. Sehingga nanti kalau ada kenaikan suku bunga, maka dia akan menguatkan yen Jepang. Nah, kalau terjadi penguatan yen, ya USD JPY-nya akan turun, ya akan jatuh. Nah, selain itu kebijakan domestik, ada juga kebijakan dari dolar.
kita lihat dolarnya saat ini memang sedang berfluktuasi, melemah, dan bisa menguat juga. Kalau kita lihat dari tren yang tadi kita lihat, bahwa dolar sedang melakukan dalam fase koreksi, walaupun trennya masih tren penguatan, sehingga yen ini terkadang bisa jatuh secara cepat, tapi juga bisa melemah secara cepat, karena memang mereka merespon dua kebijakan, antara kebijakan dari dolarnya dan juga kebijakan dari BOJ-nya. Dan di level-level 150 sampai 152 ini adalah level-level kritis di mana BOJ siap untuk mengintervensi. Nah, kata intervensi ini adalah patokannya adalah kalau yen Jepangnya melemah secara signifikan atau berturut-turut, ya, maka dinilai oleh BOJ ini kayaknya yen melemahnya kecepatan gitu, maka dia akan intervensi supaya kalaupun terjadi pelemahan dia tidak terlalu cepat gitu, pelemahan, ya. Nah, di bulan ini aja sebenarnya sudah ada ide untuk mengintervensi, tapi sama saat ini pun belum terjadi intervensi, kayak masih nakut-nakutin doang gitu. Jadi ini di fase ini kalau nggak salah ini ada calon-calon intervensi, tapi juga belum terjadi gitu. Nah, kalau melihat dari weekly-nya ya tetap dia akan menguji level tinggi ini 152 tetap ya, dan ini juga masih dalam tren naik, jadi kemungkinan naiknya juga signifikan. Daily-nya ini cukup menggembirakan untuk yang punya sell, yaitu dia beristirahat atau dia sideways di bawah resisten, di bawah resisten tinggi, resisten high. Jadi ada kemungkinan, ada peluang dia untuk bergerak turun, tapi tetap dia akan bergerak sideways dalam lingkup yang di sini sempit. 148, 151 atau 152 itu adalah range sideways-nya dia, ya. Di sini kalau secara daily-nya dia masih punya kesempatan untuk turun, karena ini menjadi resisten daily, ya, resisten daily, dia juga masih tertahan di bawah resisten daily, ya, sehingga dia bisa berpotensi turun. Nah ini Bu, kalau misalkan buat yang sudah punya sell, ya, buat sahabat trader yang bisa sudah punya sell, ini dia kalau tembus high-nya ini kan resisten daily-nya nih, tembus ke atas 150.88 itu bisa lanjut ke resisten weekly atau resisten monthly, yaitu 151.70, atau lebih tinggi lagi ada di 151.99, ya. Jadi belum sampai 152, tapi ya kalau mau punya stop loss 152 juga oke. Itu kalau dananya besar. Kalau misalnya dananya kecil, stop loss-nya di sini aja nih. Atau mau balik badan di 150.88 itu balik badan untuk buy ke 151 atau 50 ya. 151.50 gitu Bu. Ada lagi Bu Kiki, ya, jadi ada resisten daily tadi yang harus ditembus oleh USD JPY kalau ingin lanjut naik. Target kenaikannya adalah di resisten weekly ataupun resisten monthly-nya, itu di high kemarin 151.99. Oke, Pak Acil silakan. Ya Pak, silakan Pak. Halo Mas Haris, selamat malam. Selamat malam Pak. Mau tanya untuk SAU itu kira-kira berapa ya kalau kita mau curi-curi sell? XAU emas ya? Koreksinya gitu untuk SAU USD. Ya. Koreksinya. Kalau di H4 sih target koreksi terdekatnya masih di 2030-an Pak. Target terjauhnya masih di 2014. Jadi masih di atas 2000 sih. Berarti secara teknikal dia masih nggak terlalu signifikan untuk koreksinya. Ya, belum akan signifikan. Karena kalau kita melihat pergerakan dolar yang tadi saya perlihatkan, dia lagi posisi koreksi, ya. Nah, emas nih agak menahan untuk turunnya, ya kan. Emas dolar lagi koreksi, ya emas bisa naik. Tapi untuk kenaikannya pun juga dia butuh satu katalis baru, katalis penggerak pasar, ya, yang fresh apa nanti, nah itu baru bisa dia akan melonjak naik lagi. Kalau sekarang sih masih sideways. Koreksi paling jauhnya masih 2014, kenaikan paling jauhnya masih di 2056 lah. High yang kemarin 2056 sampai 2058 itu high kemarin. Resisten high sebelumnya. Kalau dilihat di daily juga kelihatan kok 2056 sampai 2060 itu area resisten yang
untuk sementara menahan kenaikan emas saat ini. Oke Mas Aris, terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, silakan. Ada lagi kah? Oke, kalau tidak ada, saya dapat pesan bahwa FBS ada bukan promo ya, apa ya, melakukan pengecilan spread untuk instrumen tertentu dalam 1 minggu. Jadi ketika nanti 1 minggu itu spreadnya akan mengecil Senin sampai Jumat, gitu ya. Tapi mungkin berikutnya bisa jadi menjadi normal lagi spreadnya. Jadi memang saat ini lagi ada program seperti itu. Per 1 minggunya itu ada 2 pair yang akan spreadnya mengecil. Ya. Jadi pantau terus di Telegram. Untuk saat ini kalau nggak salah tuh GBP NZD, ya, juga USD Swiss, USD CAF, ya, dolar Swiss itu spreadnya mengecil untuk minggu ini. Ya. Oke, terima kasih teman-teman sahabat FBS yang sudah hadir dalam live Telegram kami. Semoga menjadi pencerahan dan sukses terus tradingnya, ya, dan tetap sehat selalu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.